Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Oke. Jadi itu kondisi. Nah, sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat umum di Indonesia. Barangkali kalau kita lakukan pemeriksaan ya, penduduk Indonesia mungkin lebih dari 50% tuh anemia. Nah, itu mengakibatkan dampak ekonomi yang luar biasa, Franky. Nah, Kenapa? gimana dok? Karena kalau orang anemia, orangnya tuh nggak bisa kerja keras. Dok, kalau misalkan ada kecelakaan dok, Iya. kan otomatis banyak darah keluar dok Nah, ya. itu jadi ujungnya anemia. Ujungnya anemia juga. Ya. Karena dia kekurangan Kurang darah. HB-nya juga ya. Nah, kalau masih bisa ditanggulangi, itu bisa nunggu dia terbentuk, nggak terlalu banyak, ya nunggu lama waktunya, sangat penting. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan orang yang sudah terkena anemia itu bisa sembuh nggak dok? Oh bisa lah. Anemia sembuh dengan dikasih suplementasi zat besi. Total, Itu, dia sembuh ya. total ya. Ya dia cuman kalau zat besi itu lambat. Kalau mau cepet ya ditransfusi. Tapi transfusi itu harus ada indikasinya. Indikasi harus HB-nya sekian rendah. Ditransfusi otomatis langsung naik, itu otomatis. Tapi kita bukan masalah itu. Kalau dokter sebelum transfusi segala macam, lihat nih akarnya di mana, anemianya karena apa, itu akarnya itu disembuhkan dong. Kalau dia karena cacing, kan cacingnya diberesin, ya itunya beres gitu. Dan itu karena istilahnya bukan karena penyakit kan dok ya, kalau Iya. yang lain. Tapi tadi dokter bilang ada juga gara-gara penyakit dok ya. Ya. Gara-gara penyakit tuh penyakit apa aja sih dok? Ya mungkin nggak usah terlalu dalam dulu tapi luas sekedar. Penyakit keganasan, orang yang keganasan, orang kena kanker, itu semua HB-nya rendah. Selamat siang ya untuk semua, kita ketemu lagi dengan acara kita podcast dengan Dr. Jaya. Ini saya ada mau bacakan komen dari yang memberikan komen, ada 2 seperti janji kita. Yang pertama ada pertanyaan mengenai laktos intoleran itu apa? Jadi nanti akan disambung jawab oleh Dr. Jaya. Dan satu lagi pertanyaan yang cukup lucu karena menyangkut profesi Dr. Jaya. Kalau Dr. Jaya atau dokter habis melakukan operasi ataupun melakukan otopsi, itu bagaimana rasanya katanya setelah itu, apakah bisa enak makan? Nah itu aja dok pertanyaannya, silakan dokter. Oke, yang pertama laktos intoleransi. Jadi itu katanya itu asalnya dari 2. Satu laktos, itu laktosa, itu adalah sejenis gula. Namanya disakarida. Jadi dua gula, yang 2 yang terdiri dari 2 komponen gula. Gulanya itu adalah glukosa sama galaktosa. Nah, itu ada di dalam susu. Nah, jadi susu itu, laktosa itu ya, kalau kita makan, di dalam tubuh kita itu dipecah oleh enzim namanya laktase. Dipecah jadi 2 gula glukosa sama galaktosa. Nah, enzim itu ada di badan pada waktu kita masih kecil ada. Nah, yang terjadi adalah pada waktu dia minum susu, enzim itu aktif. Pada waktu kemudian sekali waktu setelah 2 tahun apa dia stop nggak minum susu. Untuk jangka waktu yang lama. Lama-lama tubuh kita bilang, wah enzimnya nih nggak kepake nih. Akhirnya produksinya menurun. Nah, kemudian kalau dia minum susu lagi, dia nggak bisa mencerna. Karena enzimnya kagak ada. Nah, minum susu mencret. Diare, minum susu mencret. Nah, itu orang bilang, oh dia nggak tahan susu. Tapi kan orang bingung, kenapa dulu bisa kok, sekarang jadi nggak bisa? Ya karena enzimnya kurang. Itu prinsipnya. Laktos intoleran. Iya. Dok, ini berlaku untuk susu manusia atau susu Enggak, mana ya? susu sapi. Susu sapi. Ya. Jadi kalau susu ibu, susu Iya, eksklusif? susu enggak? ibu juga sama kan, kita paling minum susu kan sampai 1 tahun Pak. Oh, iya, oke. Jadi Satu lagi dok, yang tadi dok. Nah, yang kedua soal otopsi. Nah, otopsi masih dibagi 2. Bagi 3 bahkan. Otopsi kasusnya yang segar, otopsi kasusnya busuk, sama otopsi kasusnya gali kubur.
ekshumasi. Nah, itu kadar baunya beda. Bisa. Kadar baunya beda, tapi secara umum Mhm. kalau habis otopsi, biasanya kalau dokter forensik udah otopsi lebih dari 10 kali, Mhm. biasanya dia udah terbiasa. Karena itu kerjaan sehari-hari. Ya kerjaan sehari-hari udah gitu. Jadi dia biasa seperti lihat itu ya sama seperti kita ke supermarket ngelihat ada daging gitu merah-merah, terus ada hati, ada otak barangkali segala macam. Biasa aja. Jadi habis otopsi makan yang biasa-biasa aja. Jadi kalau soal yang bisa enak apa enggak tergantung jenis makanannya, Frankie. Sama aja kayak tukang jagal atau tukang gali kubur ataupun jangan kayak gitu, tukang bikin, sorry saya ngomong, di pabrik tahu aja dok, itu baunya kan nggak enak sebenarnya pabrik Iya. tahu itu. Pegawainya kan sama ya Iya ngalaminnya. sama aja itu Allah bisa karena biasa kata. Jadi tergantung makanannya dok ya? Iya. Bukan tergantung pekerjaannya apa dok ya? Oke, thank you dok. Nah, ini dok, kalau nggak keberatan dok, saya hari ini kita mau ngebahas satu penyakit dok. Nggak tahu nih keturunan dari orang Betawi atau bukan ya? Kayaknya ini penyakit perempuan dok. Anemia. Saya Mia dok. Kan kalau orang Betawi kan kalau bilang saya kan aneh. Jadi kalau perempuan namanya Mia, dia bilangnya anemia. Tapi anemia itu sebenarnya artinya kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah nih dok ya? Iya, kurang sel darah merah. Jadi kalau di darah kita itu ada, kalau kita punya darah nih, darah sapi juga sama lah. Kita taruh di satu tabung, kita diemin lama-lama tuh ada endapan di bawah. Endapan warnanya merah, di atasnya warnanya kuning. Kalau darah diendapkan saja, Ditaruh aja gitu. tanpa Nggak diputer. diapa-apain. Di bawah jadi merah, Mhm. di atasnya kuning. Ya. Yang kuning itu namanya plasma. Hmm. Plasma darah isinya cairan doang. Nah, sel darah tuh ada di bagian bawah itu. Mhm. Sel darah itu terdiri dari darah merah, Mhm. namanya eritrosit, darah putih, itu namanya leukosit, Mhm. keping darah, namanya trombosit. Nah, kita ketemu lagi trombosit itu yang demam berdarah tadi. Iya. Nah, itu. Jadi, komponennya itu. Nah, jadi artinya dia memisah karena itu lebih berat dia mengendap di bawah. Nah, kalau sel darah merahnya kurang, namanya anemia. Oh, oke. Dok, tadi dokter bilang kan ada lapisan yang kuning ya dok ya? Ya, Isinya apa dok? Itu serum, cairan. serum ada, isinya cairan doang. Bawahnya Isinya yang ada protein dan segala macam. Bawahnya Di bawahnya sel. kalau kita luka dok, Heeh. itu yang tadi yang cairan tadi yang bikin koreng itu bukan dok? Iya, betul. Jadi kalau kita luka terus ada yang kuning-kuning itu jadi kadang-kadang mengeras. Ah. Nah, itu dia. Berarti kalau kita pisahin seperti itu, lama-lama dia mengeras bawahnya darah tuh nggak kesentuh sama udara lah dok ya? Iya, enggak. Oke. Nah terus? Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sel darah merah itu bentuknya itu seperti cakram. Kalau olahragawan pasti tahu cakram itu benda yang bentuknya kayak kayak piring gitu ya. Tapi dia agak mencekung tengahnya. Cakram tengahnya mencekung. Nah, sel darah merah seperti itu. Kayak bulan sabit. Mirip. Bukan. Dia kalau dari samping itu gendut di luar, tengahnya rada mencekung gitu loh. Mencekung dua sisi. Oh, oke. Jadi seperti kayak pisah lah. Pisah tapi bagian tengahnya tipis. Pinggirnya gede gitu. Oh, oke. Kayak pisah. Nah, itu yang warna merahnya itu karena zat yang namanya hemoglobin. Jadi yang tengah itu namanya hemoglobin di tengah-tengah sel darah. Isinya di dalam sel darah merah yang bikin dia jadi warna merah. Oh, oke. Warna merahnya hemoglobin. Nah, hemoglobin yang ada di sel darah merah fungsinya untuk ngikat oksigen, membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk memberi oksigen. Oksigen itu bahan bakar untuk seluruh tubuh. Bahan bakarnya nih dok ya. Nah, jadi kita ngukur orang ini anemia apa enggak ada dua. Satu, jumlah sel darah merahnya itu berkurang, itu namanya anemia. Atau kita lihat kalau dia berkurang kan otomatis HB-nya juga kurang kan, HB-nya juga rendah. Mungkin nggak dok kalau misalkan sel darah merahnya cukup, tapi HB-nya rendah? Enggak, itu selalu sama karena Seiring sejalan, HB-nya itu ada di dalam selnya itu. Atau terbalik, kelebihan HB? Ada penyakit yang kelebihan HB, jadi dia kental sekali, Frankie. Oh. Nah, yang kalau dia HB-nya terlalu tinggi, yang terjadi adalah dia gampang mampet, bisa stroke.
Nggak bisa bagus berarti, jantung, Dok, ya? nggak bagus. Oh, Dan itu oh. orang stres, Frankie, kalau udah sampai seperti itu. Saya pikir tadinya karena seiring sejalan, ya artinya kalau si eritrosit, Dok, ya. Nah. Eritrositnya cepet, S100, si hemoglobinnya 100 juga gitu. Tapi ada pernah gitu ya, bukannya sering ya, Dok, ya. Itu namanya penyakit, Frankie. Kalau kurang darah, kurang sel darah merah, namanya anemia. Kalau kelebihan sel darah merah namanya polisitemia vera. Namanya keren kan? Panjang, Dok. Enggak, gampang. Poli banyak. Banyak. Sit itu sel. Nah, Peni itu, ini nama lah. nama Jadi polisitemia vera. Jadi orangnya itu kebanyakan sel darah merah. mungkin si Vera dulu penyebabnya, Dok, ya. Nah, itu bahaya. Tapi yang sekarang yang paling umum sekarang anemia kenapa jadi penting, Frankie? Iya, bahkan kemarin ada seorang komika ya, Ya. menderita salah satu jenis dari anemia tadi kali, Dok, ya. Nah, tapi yang globalnya dulu deh, Dok, biar orang lebih ngerti nih, jangan ke sana dulu supaya- Oke. Sekarang ini, kalau sel darah merah, jumlah selnya itu dalam per mikroliter ya, itu jumlahnya jutaan, Frankie. per mikroliter berarti 1 milimeter, 1 mililiter. Mikro itu 10 pangkat min 6. Mikro minus 6 ya. Itu jumlahnya jutaan. Antara 4 juta sampai 5 juta. Nah, kalau di secara umum laki-laki itu lebih tinggi HB-nya dibandingin perempuan. Itu selnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sebabnya, Dok? Ya, laki-laki badannya lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Jadi dia perlu darah lebih banyak untuk menyebarkan oksigen. Jadi itu. Nah, sedangkan kalau HB nih yang normal-normal aja yang saya bilang ya, HB itu yang normal itu antara 11 12 sampai sekitar 14 lah, sekitar itu. 11, 12 sampai 14. Ya 14 lah. Jadi yang normal kalau dibilang saya HB 12, 13 ya it's okay lah. Tapi kalau di bawah 10 itu udah anemia. Anemia. Kurang darah. Nah, terus apa akibatnya? Nah, anemia itu jadi itu sebenarnya kalau tadi Frankie bilang penyakit itu dia bukan penyakit. Keadaan kita di mana sel darah merahnya kurang. Kondisi. Atau HB, kondisi. Jadi penyebabnya penyakit itu macam-macam. Jadi dari karena ada penyakit itu menjadi Menyebabkan kondisinya anemia. Ya. Oh, oke. Jadi itu kondisi. Nah, sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat umum di Indonesia. Barangkali kalau kita lakukan pemeriksaan ya, penduduk Indonesia mungkin lebih dari 50% tuh anemia. Nah, itu mengakibatkan dampak ekonomi yang luar biasa, Frankie. Nah, Kenapa? gimana, Dok? Karena kalau orang anemia, orangnya tuh nggak bisa kerja keras. Dok, kalau misalkan ada kecelakaan, Dok, kan otomatis banyak darah keluar, Dok, Nah, ya. itu jadi ujungnya anemia. Ujungnya anemia juga. Ya. Karena dia kekurangan darah. HB-nya juga ya. Nah, kalau masih bisa ditanggulangi, itu bisa nunggu dia terbentuk, nggak terlalu banyak, ya nunggu lama waktunya. Karena sel darah merah kita itu ada umurnya, Frankie. Umurnya 120 hari. 120 hari, 3 bulanan, Dok, ya. Ya. Nah, 120 hari itu kalau kita punya HB itu sel darah merah itu mati, diganti sama sel baru. Dibentuknya di mana? Di sumsum tulang. Di tulang-tulang kita itu di dalam sumsumnya di tengahnya itu dia membentuk sel darah. Nah, sehingga misalnya contoh kalau orang bilang saya ditransfusi darah, golongan saya O, ditransfusi sel darah golongan A misalnya. Atau saya golongan A, ditransfusi golongan O misalnya. Iya. Itu kan bisa kan? O Bisa. itu kan bisa masuk ke badan kita. Itu sel darah yang O-nya itu ada di badan saya cuma sampai 120 hari. Setelah gitu dia udah nggak ada lagi. Ganti sama yang berasal dari dalam. Iya. Oh, oke. Nah, itu sebabnya makanya kalau saya mau periksa DNA misalnya, saya tanya dulu, ada transfusi darah nggak dalam 120 hari terakhir? Kalau ada, saya nggak mau. Terkontaminasi berarti, Dok, ya. Iya, nanti kita periksa keluar DNA orang. Iya, karena tempo hari ada juga ya, saya punya pengalaman. Itu kalau terlalu banyak transfusi darahnya, dokter juga takut, Dok, ya. Oh iya. Karena takutnya istilahnya apa? Dia bilang katanya, ini bukan darahnya dia lagi katanya, atau gimana tuh, Dok? Enggak, kalau transfusi terlalu banyak transfusi, itu hasil pemecahan dari sel darah merahnya itu kan isinya zat besi. Zat besi akan nempel di
hati, di mana sekarang bikin ke penyakit baru, penyakit lain, penumpukan besi di dalam badan. Oh, oke. Jadi saya simpulkan sebentar nih dok. Anemia ini adalah suatu kondisi atau keadaan di mana orang terjadi kekurangan darah merah karena sesuatu hal penyakit ataupun kecelakaan atau lain-lain yang mengakibatkan dia turun lah dok ya. Ya, nah dampaknya, nah ini saya ngomong dampak, makanya tadi saya bilang faktor ekonomi. Orang yang anemia itu pengantuk, cepet capek, sehingga dia tidak efektif bekerja. Dan satu lagi, kalau HB terlalu rendah, nggak bisa mikir juga, Frankie. Jadi akibatnya kalau HB sampai turun banget di bawah 5 misalnya, dia bisa pingsan dan bahkan bisa meninggal. Nah dok, kan selain anemia, saya nggak tahu apa hubungannya nih dok dengan tekanan darah rendah. Kan sama gejalanya, ngantukan lulu dok. Oh, beda. Kalau tekanan itu darah merahnya nggak ada apa-apa, tekanannya yang kurang. Tekanannya kurang, tapi dia punya hasilnya sama ya, bisa ngantukan lulu dok. Ya sama, karena tekanan rendah jadi dia darahnya nggak nyampe juga. Karena ini sel darah merah itu dia pembawa oksigen. Oksigen nggak sampai ke otak, kita jadi ngantuk. Oksigen nggak sampai ke otot, ya ototnya nggak bisa bekerja. Nah, kebayang nggak kalau kita punya pegawai misalnya yang 80% anemia semua, kerjaan nggak beres-beres, Frankie. Iya sih. Diajakin ngomong, dikasih perintah, error terus karena otaknya kagak connect. Dia ngerasa capek terus kali ya dok ya. Dan itu satu. Jadi dari segi sehari-hari lah, kadang-kadang orang bilang, oh saya nggak sakit apa-apa, tapi orang bilang, oh muka lu pucat amat. Bagaimana kita tahu orang itu anemia? Tadi dokter udah ngomong tuh, mukanya pucat. Mukanya pucat, kan bibirnya merah. Iya. Ya bibirnya nggak merah, Frankie. Lihat telapak tangannya, telapak tangan yang normal tuh ada merah-merahnya, Frankie. Tapi kalau telapaknya putih, nah sekarang kalau dokter nggak lihat dari situ, karena itu tergantung. Kalau bibir merah kan karena lipstick bisa kan. Nah dia lihat matanya, jadi suka dibuka begini. Kelopak matanya bagian dalamnya itu pucat nggak? Kalau pucat, itu berarti anemia. Berarti waktu saya masih kecil dok, itu saya menderita anemia karena ini putih. Akhirnya dikasih makan daging terus setiap hari dok, supaya lebih sehat katanya. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa dikasih daging? Enak dok. Bukan, karena di daging itu banyak zat besi. Oh, kalau saya kan anak kecil tempo hari nggak tahu dok. Dikasih makan daging enak aja. Zat besi. Jadi kita itu ya sebenarnya ya satu turunan sama Gatot Kaca. Isinya besi, Frankie. Dan anemia ini dok, yang sangat saya kaget tuh kemarin waktu saudara sepupu saya menderita anemia dan akhirnya nggak ketolong juga, gitu kan? Ya, anemia tuh ada dua. Kalau yang satunya sifatnya akut, itu bisa langsung meninggal. Tapi kalau kronis itu sampai rendah banget pun dia nggak ada masalah. Yang bahaya tuh kalau akut, misalnya akut tadi Frankie udah ngomong perdarahan, perdarahan usus misalnya, atau tiba-tiba dia berdarah. Nah ini saya ada satu cerita, Frankie. Cerita ini waktu koas dulu di UGD itu kan kalau dilihat kasusnya ya kita kan jaga malam tuh. Orang kasusnya tuh separuh itu kedaruratan medis, separuh kedaruratan bedah. Darurat medis itu artinya dia misalnya sakit perut, mules, dia pingsan, itu medis. Tapi kegawatan bedah, dia datang dengan kondisi berdarah-darah, tulang patah, itu jadi harus bedah. Jadi ceritanya ini ada satu koneksi ya. Kalau di anggota badan kita kebanyakan itu ada pembuluh darah. Misalnya contoh kita kepotong, keluar darah, itu berarti ada pembuluh darah yang kepotong. Tapi yang jadi masalah di kepala nih. Di kepala kita kulitnya itu pembuluh darahnya nggak ada. Pembuluh darahnya tuh nempel di tulang. Tapi di kulitnya itu seperti kayak spons, tapi isinya darah semua, Frankie. Pembuluh darah nggak ada, tapi isinya darah semua. Iya, jadi di situ jadi pembuluh darah sih halus banget. Sedemikian rupa hingga kalau misalnya ada kepotong sini, kalau misalnya contoh, kalau orang dibacok, ada pembuluh darah robek, sama dokter biasanya pembuluh darah diikat supaya nggak berdarah kan, terus dijahit, itu selesai, ikat pembuluh darah aja udah nggak berdarah, dokternya bisa jahit dengan tenang. Tapi kalau di kepala, kalau dijahit, kalau nggak dijahit, dia darah nggak bakal berhenti, walaupun kita nggak jelas pembuluh darahnya mana. Pokoknya ditutup dah ya. Ya pokoknya ditutup. Jadi menghentikan perdarahan pada kepala itu harus dijahit.
dan harus secepatnya. Kenapa? Dia rembes terus. Nah, jadi ceritanya pasien kecelakaan. Nah, dokter itu kan berasal dari latihan kan. Waktu itu kita pernah ngomong soal bagaimana seorang belajar bedah. Iya. Belajar bedah. Nah, dia harus latihan. Latihannya gimana? Kan saya bilang, kain dirobek, Iya. kita latihan jahit di kain. Terus kalau mau lebih keren lagi, kita ambil binatang yang agak mirip manusia, nggak banyak bulunya, biasanya babi atau apa gitu ya. Kita robek, kita jahit. Kita udah ahli di situ. Kalau di Taiwan yang saya bilang silent mentor itu latihannya sama jenazah. Jenazah kan hampir sama kita. Iya. Dirobek, dijahit, itu latihan jahit pada jenazah. Nah kalau dia jago baru ke manusia. Tapi kan kadang-kadang kalau pas lagi ada kecelakaan massal, yang datang masalah di situ kan di UGD Koas. ada koas tingkat 4 yang baru belajar teori, belum jago jahit, jahitnya lama. Lukanya pendek kecil di kepala. Jadi karena dia kasusnya lagi banyak, yang kakak senior itu bilang, lu jahit deh, jahit kepala. Boleh kak? Boleh. Tapi karena belum ahli, yang mestinya dijahit 20 menit, dia jahit sampai 1 jam, Franky. Habis dong darahnya, Dok. Udah selesai gitu, habis gitu orangnya kok lemes. Dilihatin kok pucat, diperiksa HB-nya terlalu rendah. Oh. Ternyata karena kerjanya terlalu lambat. Hmm. Nah itu perdarahan. Nah itu penyebab anemia. Dan kalau dia anemia yang seperti kecelakaan gitu, perdarahan, itu harus ditransfusi karena kita mesti gerak cepat. Karena kalau nunggu dia terbentuk 120 hari, ya keburu kenapa-napa orangnya. Jadi transfusi itu diperlukan untuk mengembalikan HB atau sel darah merah secepat-cepatnya setelah dia turun dengan cepat. Nah, tapi sebaliknya itu yang akut kan, yang artinya mendadak seketika turun. Tapi kalau yang kronis itu kadang-kadang orangnya nggak apa-apa. HB5 kadang-kadang saya pernah ketemu malah HB3 dia masih bisa jalan, Bang. Itu Karena apa? biasa ya. Karena dia sudah terbiasa. Terbiasa. Nah, itu yang gituan tuh karena banyak hal. Misalnya cacing. Jadi peliharaan kamu itu di usus Iya, itu. Dok, ini, aduh. Kamu makan, Ah. dia yang makan, dia makan duluan, dicukai dulu sama dia. Dia buat tester, Dok. Enak apa enggaknya dia yang tentuin. Nah, dimakan. Jadi kalau kamu banyak cacing di dalam perut, kamu makan, makanan kamu diserap sama dia. Nah, kamunya kurang darah. Zat besi kurang yang masuk ke dalam, anemia jadinya. Nah, kalau yang anemia karena cacing itu biasanya turun pelan-pelan, HB12, 10, 8, 7, 5. Orangnya sih biasa-biasa aja karena udah beradaptasi. Nah, seperti itu. Dan satu lagi itu cacing perut ya, itu Ascaris tuh, tahu ya kalau orang Ascaris lumbricoides. ya, itu pelajaran SMA. Jadi kalau kita buang air terus tiba-tiba ada manjuntai gitu ditarik gitu kan. Nah, itu ya, Ascaris itu yang paling umum ya. Dan Ascaris itu banyak sekali di Indonesia, Franky. Tapi yang bikin anemia parah itu cacing tambang, Franky. Cacing tambang itu dari mana? Pernah tahu nggak? Masih ada nggak? Lupa Pernah. saya. Cacing tambang itu cacing aneh yang nggak masuk lewat mulut, masuknya lewat kulit. Nah, lo. Nah, kulit kalau kamu telanjang kaki, jalan-jalan di sawah atau di tanah itu ada cacing tambang, dia nembus masuk ke dalam. Cacingnya? Iya. Bukannya telurnya nih, Dok ya? Telur, cacingnya Cacingnya? kecil. Kecil banget. Kecil dia masuk lewat kulit. Waduh. Nah, itu adanya di kampung-kampung biasanya. Oh. Di mana orang nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak pakai dia main gitu. Tapi si cacing ada di kota juga dong mestinya, Dok ya? Ada. Kalau kita jorok kehidupannya bisa aja seperti itu, Dok ya? Nah, yang cacing tambang itu Mhm. itu yang cacingnya kecil, itu yang banyak bikin anemia berat sekali. Nah, jadi orang anemia nggak tahu, tiba-tiba ini orang kenapa kok lama-lama makin pucat gitu loh. Jadi anemia ini nggak pandang umur, Dok ya? Oh, enggak mau pandang gede. umur, nggak pandang sosial ekonomi, nggak pandang apapun. Penyebabnya pun macam-macam. Penyebabnya macam-macam. Hasil akhirnya kalau kurang darah anemia gitu ya. Nah, sekarang kalau dokter itu, kalau misalnya dokter itu paling takut sama anemia, terutama dokter kandungan. Ya. Kenapa? Ya perlu kan waktu lahiran kan dia keluar darahnya banyak. Satu,
dia bayinya sendiri kan makan dari si ibu kan, Iya. memerlukan HB yang banyak untuk ngasih makan si bayi. Mm-mm. Itu satu. Jadi dia kan sirkulasi buat 2 orang. Iya. Jadi dia memerlukan darah lebih banyak, itu satu. Yang kedua, kalau dia melahirkan, begitu anak keluar, resiko terbesar kematian ibu waktu melahirkan itu ada 3, Frankie. Infeksi, perdarahan, dan aborsi. Itu yang bikin perempuan meninggal. Dan di Indonesia angka kematian ibu yang melahirkan termasuk tinggi. Masih tinggi dok ya? Nah, salah satunya itu adalah perdarahan. Nah, perdarahan dari mana? Kalau orangnya anemia pada waktu dia melahirkan, setelah lahiran perdarahan, Nggak berhenti. perdarahan nggak berhenti. Itu yang membuat bisa bikin perempuan jadi meninggal. Bukan kenapa? Karena setelah ini rahim kan keisi bayi. Iya. Setelah lahiran kan ada yang copot tuh, ari-ari yang nempel di dinding itu. Iya. Copotnya berarti pembuluh darah terbuka kan. Betul. Nah, dia nggak bisa nutup pembuluh darahnya. Dan nggak ketahuan lagi dok karena Iya. di dalam ya dok ya? Dan tahu nggak gejalanya gimana? Gimana? Pernah nemeni istri melahirkan nggak? Apa yang selalu ditanya sama suster? Jagain ibunya ya, jangan sampai tidur. Kalau ngantuk kasih tahu. Ya saya kualat ya dok. Nggak pernah nemenin dok. Karena saya takut darah. Karena gini, gejala perdarahan setelah itu. Jadi ibu yang habis melahirkan kan nggak boleh pulang kan di dalam. Susternya nanya, Bu, jangan tidur bu. Kalau dia udah mulai ngantuk, hati-hati. Ngantuk itu tanda ada perdarahan di dalam. Nggak kelihatan apa-apa. Kalau dia mulai tanda ngantuk, ada perdarahan di dalam, nggak ketahuan. Nanti begitu darahnya udah terlalu banyak yang keluar, langsung keluar bekuan darah. Ibunya bisa kolaps, meninggal. Jadi tanda-tandanya ngejaga si ibu supaya jangan sampai Tidur. ketiduran. Kalau dia mulai ngantuk, itu tanda ada perdarahan. Berarti harus dicek HB-nya. Oh, HB-nya rendah, langsung transfusi. Nggak jadi meninggal. Nah, itu sebabnya dokter kandungan pada waktu periksa hamil sebelum lahiran selalu ngecek HB. HB-nya kalau rendah atau nggak rendah, dia kasih suplementasi besi supaya HB-nya tinggi pada waktu dia melahirkan, supaya tidak terjadi perdarahan setelah Ini melahirkan. penting banget nih buat orang yang lagi hamil ya dok ya. Iya. Pengetahuan ini ya. Iya. Kalau dia nggak periksa-periksa kan, sorry ya dok ya, kan nggak semua orang tuh rajin kontrol dok ya. Iya. Kalau kita yang di kota-kota besar itu kontrol sering, tapi kadang-kadang di daerah-daerah ataupun yang mungkin mohon maaf yang nggak sadar ya. Ya Itu- walaupun misalnya kadang-kadang juga mereka bisa periksa hamilnya ke perawat, ke bidan di daerah. Mungkin bahkan kalau yang nggak ada bidan dan perawat nih ke dukun paraji. Ngomong-ngomong, kontrol kehamilan ditanggung BPJS nggak dok ya? Ditanggung dong, Tanggung ya? tanggung. Oke. Nah, syukur jadi deh. kalau orang yang seperti itu ya otomatis harus diperiksa HB. Sampai puskesmas terpencil pun mereka bisa periksa HB. Jadi kalau dia HB sekian, dan kadang-kadang kalau nggak ada pemeriksaan gitu ya tetap dikasih suplemen. Selama 9 bulan itu dikasih zat besi supaya lahirannya nanti lancar, nggak perdarahan gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di kampung-kampung banyak orang yang nyawa biasanya orang ke sawah kan nggak pakai sepatu kan, Frankie. Sendal juga enggak, sendalnya copot semua. Nah, itu banyak cacing tambang. Harus diperiksa cacing tambang ada enggak. Dari mana coba? Cacing tambang kita periksa gimana? Tinja dok. Tinjanya diambil. Diperiksa ada telur cacing tambang. Ada telur askaris, jadi cacing gelang tuh. Itu masuk ke usus kan dok? Iya. Tapi dia masuk lewat kulit. Lewat kulit. Nah, kalau ada, ya diobatin cacingnya. Maka anemianya kalau dia nggak berat, ya dikasih obat, zat besi. Inilah obat yang terbalik nih dok. Biasanya obat kan nyembuhin dok ya. Ini obat cacing tapi cacingnya mati dok. Nah, jadi itu otomatis harus di aware lah, waspada lah gitu loh kan. Nah, tadi dokter bilang ini si cacing tambang lebih berbahaya kan dok ya? Iya. Karena HB-nya bisa turun sampai 5 sampai 3 gitu. Karena sifat si cacing tambangnya ini dok Dia ya? konsumsi darah. Konsumsinya darah. Repot juga nih cacingnya. Ya. Dan kalau kita udah pakai sepatu, udah otomatis resikonya Ya, lebih kecil resikonya kan, lebih dok ya? kecil lah. Nah, tadi dokter bilang si anemia ini dia punya penyakit ini banyak sekali pengaruhnya dok terhadap
orang yang menderita anemia. Apalagi dok, itu yang beresiko siapa saja sih dok? Terhadap yang tadi kan dokter bilang ada yang resiko tadi kan dokter bilang resikonya banyak sekali. Ya. Itu siapa saja sih dok? Kan itu mungkin kayak tadi ada yang luka, Ya. ataupun mungkin bawaan ya dok ya, ataupun mungkin karena kondisi lain. Yang resiko ini siapa saja dok dalam kehidupan kita umum? Oke, yang paling sering itu ya yang resiko itu adalah orang-orang yang yang konsumsinya kurang, Frankie. Karena kebanyakan konsumsi zat besinya kurang. Oh, konsumsi zat besi. Nah, sekarang misalnya contoh, konsumsi zat besi itu terdapat pada daging, pada segala macam yang hewani lah, yang gitu. Itu kan relatif harganya mahal, Frankie. Kalau bayam dok, katanya bayam bisa. Bayam, kangkung segala macam, ya itu Bisa. Tapi artinya sebenarnya kalau masukan gizi kita cukup, Iya. nanti kalau mau gampang browsing aja sayuran yang mengandung zat besi banyak, keluarlah segala macam, ada bayam, ada kangkung segala macam itu, ya itu dimakan. Terus daging-dagingan juga banyak. Jadi itu yang seperti itu. Itu kalau itu mencukupi, is no problem. Tapi kan kalaupun itu mencukupi ada satu, kalau ada cacing, makanya itu kan dianjurkan setiap 6 bulan. Oh, sayur ada cacingnya maksud dokter? Oh, bukan. Kan cacing ada di mana-mana. Ya. Kalau cacing pita kan dari kita jorok gitu, misalnya barangkali pegang yang ini, yang jorok kan di kuku, masuk ke mulut. Nah, itu. Jadi kalau obat cacing kan, kalau dulu ingat gak sih waktu kecil dulu setiap 6 bulan sekali disuruh minum obat cacing? Iya. Ya padahal cacingnya nggak sakit, dikasih obat. Justru itu dok, kita baik banget sama si cacing dok. Nah itu dikasih obat. Nah itu kasih obat kenapa? Karena supaya kita tuh tidak, itu namanya sia-sia, kita makannya cukup zat besi, ternyata dimakan sama cacing. Ya itu juga mesti diberesin dong. Jadi makanya pemeriksaan laboratorium tinja misalnya itu adalah harus dilakukan rutin. Setiap kali kita periksa lab itu pasti HB diperiksa. Sel darah merah pasti diperiksa. Jadi golongan masyarakat yang di pedesaan resikonya ada karena dia lingkungannya yang banyak menyebabkan dia ada cacing dan sebagainya. Dan dok, ya? satu makanannya. Makanannya dia barangkali dia memakan makanan yang tidak mengandung zat besi. Ya, jadi orang-orang yang makan asupan yang nggak cukup zat besinya, dia punya resiko terkena anemia. Ya. Nah ada satu lagi, Frankie. Itu hal yang dari luar ya. Yang hal dari luar lagi apa? Barangkali Frankie ingat kalau lagi di jalan itu ada orang yang mengkilap. Oh, nggak di jalan dok, di pinggir jalan, ke tengah jalan pas lampu merah. Ya kan di pinggir mobil dia tuh dok. jadi kayak pantomim tuh ya kan? Iya, itu manusia silver sekarang disebutnya dok ya. Oke. Nah, manusia silver itu adalah salah satu dari orang yang kemungkinan terpapar anemia, Frankie. Resiko tinggi. Ya. Kok bisa sih dok? Di dalam chatnya itu mengandung PB, Frankie. Plumbum. Nah, Ya. plumbum itu salah satu penyebab anemia yang sangat berat. Saya pernah punya kasus ada seorang pelukis. Dia pelukisnya tuh nggak pakai kuas, Frankie, pakai jari. Gitu. Ya. Karena itu keren. Ya, cara Iya kan? dia. Caranya. Tapi kemudian masuk ke RSCM dengan kondisi anemia yang sangat berat. Karena perilakunya itu, dia bisa PB-nya tinggi. PB itu salah satu penyebab anemia berat. Jadi orang-orang yang cari duitnya dengan dia tidak mengerti kesehatan, salah satunya si manusia silver ini juga bisa kena anemia karena plumbum. Ya. Nah kan kita kan polusi banyak banget dok. Nah sekarang Indonesia, kamu sering ini kan isi bensin. Ya, isi bensin. Bensin kenapa harganya beda-beda, Frankie? Tergantung ronnya. Ya, ronnya itu makin tinggi, makin mahal. Kalau makin rendah, karena ada campuran tadi dok, plumbum lagi. Itu dia. Plumbum itu timah hitam. Ada di bensin. Ya. Kalau dia
yang tinggi harganya mahal. Ya. Karena Indonesia mau konsumsinya banyak, yang PB-nya tinggi pun masih dipakai. Ya, yang paling rendah sekarang berapa ya? Pertalite. Pertalite ya. Hmm. Itu RON 90 kalau nggak salah ya. Nah, kondisi itulah yang di luar negeri, di negara-negara yang sangat aware tentang lingkungan, Mhm. udah nggak dipakai. Hmm. Mereka tidak ada PB-nya, tapi harga bensinnya mahal. Indonesia termasuk harga bensin murah. Tapi kalau angkanya banyakan di Indonesia, Dok. Kalau di luar Ya. negeri angkanya cuma 3, 10 gitu ya. Nah, gara-gara itu keluarnya di mana? Di knalpot. Ya, PB-nya tuh dikeluarkan di knalpot ya. Nah, iya dong. Hmm. Maka polusi udara ini, kita lihat Jakarta tuh kondisinya tuh udah seperti di puncak, Franky. Berkabut, Ya, PB-nya tinggi. bukan berkabut kali, Dok. Kita nggak bisa ngeliatin langit lagi warna biru tuh. Sekarang langit jadi abu-abu, Dok. Iya, terus kan lihat gedung juga nggak bisa jauh-jauh ya. Nggak bisa. Ya Tertutup kayak sama abu gitu. kalau kita foto bagus, Frank, gitu kayak misty. Seperti kayak fog gitu kan Oh iya. di foto. Nah, itu PB-nya tinggi, Franky. Nah, sekarang yang bahkan menderita siapa? Orang-orang yang berada di jalanan, Dok. Supir. Saya dong, Supir Dok. angkot, Franky. Oh, Kalau kamu kan ditutup. Saya supir akap, Dok, bukan supir angkot. Mereka kan selalu buka ini. Apalagi polisi lalu lintas. Mm-mm. Makanya polisi lalu lintas itu pernah diteliti oleh seorang profesor UI. Mhm. Diteliti, dia dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, diteliti. Ternyata kadar PB-nya tinggi, Franky. Hmm. Kadar PB tinggi berarti bisa ada kena anemia. PB tinggi dia salah satunya anemia. Iya. Tapi ada satu yang juga menakutkan, Franky, dari PB. Apa? Dia menekan suburan, Franky. Oh. Nah, sejak ditemukannya itu pada waktu itu diinformasikan ke kepolisian, polisi pakai masker. Ingat nggak di tahun sekitar 90-an tuh Iya, mereka mulai iya. pakai masker hitam. Mm-mm. Karena untuk melindungi mereka, tapi supir-supir kan kagak. Iya. Nah, makanya kalau misalnya satu masukannya jelek, kedua mungkin cacingan, saya yakin deh supir-supir tuh jarang minum obat cacing lah. Nggak umum kan, kita sekarang tuh nggak ada promosi untuk minum obat cacing kan, Ya. kayak gituan di jalan. Nah, kalau kemudian dia HB-nya rendah, Berarti resiko kecelakaan tinggi kan. termasuk pengendara-pengendara Gojek seperti itu ya, Dok ya, yang naik motor ya. Ya. Makanya kalau menurut saya sih mereka apakah ada COVID atau enggak atau apa tetap harus pakai masker. Tapi yang sebenarnya yang terbaik adalah dari pangkalnya apa? Bensinnya mesti yang lebih bagus. Ingatkah dulu sebelum Pertalite itu ada yang lebih rendah lagi? Premium. Ya, itu kan hilang. Mm-mm. Secara bertahap itu akan dihilangkan di Yep. seluruh dunia karena itu berbahaya, Pak. Sebenarnya kalau pakai premium sama Pertamax, kebetulan saya pakai yang turbo, itu tenaganya beda jauh, Dok. Sebenarnya iritnya tuh bisa lumayan keimbang dah antara harga. Kan harga juga nggak ngebosongin barang katanya ya. Iya, tapi kalau mereka angkot kan mereka juga ngejar setoran, Franky. Problemnya kalau angkot itu banyak ngetemnya, Dok. Itu yang nggak efisiennya di situ Ya, tuh. kalau nggak ngetem nggak dapat duit, Pak. Ya susah. Oke. Jadi maksud saya itu hal yang kompleks ya. Jadi artinya makanya kalau menurut saya kalau situasi gitu ya kita mesti aware, periksa HB, periksa darah. Kalau dia anemia ya dia mesti minum suplementasi atau diperbaiki pola makannya. Makan makanan yang banyak mengandung besi. Ikan masuk Ya. juga, Dok ya. Ya. Ada nggak makanan yang istilahnya justru terbalik, dia ngambil zat besinya? Belum ada kali, Dok ya. Enggak. Jadi justru baru penelitian tuh makanan yang menambah zat besi. Iya. Jadi kalau kita mau murah meriah, kita makanlah bayam, Nah, kalau kangkung. kita yakin bahwa itu nggak akan mencukupi, ya kita harus minum suplementasi. Ya, vitamin-vitamin zat besi yang zat besinya tinggi. Yang pakai bion-bion gitu, Dok. Iya, biasanya bion-bion. Cuman kalau minum tablet-tablet zat besi itu ada efek sampingnya, Franky. Biasanya sembelit. Susah Jadi buang air buang besar. airnya jadi buang air itu agak keras.
Nah, biasanya kalau gitu bisa diimbangi dengan cara ya dia harus makan banyak sayur, serat. Berarti yang paling aman kalau dia asupannya benar, bukan Ya. pakai yang sintetis kayak gitu, Dok, Iya, ya? dan diperbaiki itu cacing-cacingnya itu loh. Terus sekolah, Dok. Ya. Cacing-cacingnya. Jadi kalau menurut saya sih itu hal yang ini ya, teman, kadang-kadang kan kalau kita nggak aware ke arah situ, misalnya tiba-tiba anak kita misalnya di sekolah kok kayaknya lemot gitu, rapotnya jelek, jangan-jangan karena anemia. Kita mana tahu, karena kan kadang-kadang anak-anak sekarang kan makannya kadang-kadang makan jajanannya yang lebih banyak daripada makanan yang bergizi, Frankie. Dok, semua cat apa enggak, Dok? Apa cuman yang silver doang, Dok, yang Enggak, semua cat. Berarti pemain-pemain, mohon maaf, pemain-pemain wayang yang kelasnya itu masih ada resiko juga ya? Oh iya. Kan wayang orang tuh mereka pakai cat juga kalau nggak salah ya? Iya. Terus kemudian, Dok, kalau misalkan si PB ini, Dok, selain PB apa lagi, Dok, yang menyebabkan anemia? Itu baru Zat-zat dari lain. yang di luar Frankie. Tapi ada juga beberapa kondisi yang namanya anemia terjadi karena penyakit. Yang berat itu leukemia. Leukemia. Iya, leukemia, ada anemia aplastik dan lain-lain. Tapi itu sih udah inian yang dokter lah. Kita bahasnya tuh anemia yang umum di dalam masyarakat ya, barangkali itu poinnya. Poinnya kalau itu artinya berada dalam lingkungan yang sehat dan masukkan makanan yang sehat gitu, Dok, ya? Ya, dan minum obat cacing. Minum obat cacing. Nah, ya itu. Jadi di kedokteran tuh ada bagian yang mempelajari yang begitu-begituan tuh, cacing-cacingan, itu namanya parasitologi, Frankie. Parasitologi. Nah, barangkali one day nanti kita mesti bisa bicara ya soal itu supaya mengedukasi masyarakat, karena di dalam masyarakat itu masih banyak cacing. Cacing itu macam-macam, Frankie. Kan dokter punya teman banyak, tinggal dicari aja, Dok, Iya. yang parasitologi. Jadi buat edukasi masyarakat soal itu gitu loh, karena itu kalau menurut saya sangat penting ya. Nah, sekarang kalau misalkan orang yang sudah terkena anemia itu bisa sembuh nggak, Dok? Oh, bisa lah. Anemia sembuh dengan dikasih suplementasi zat besi. Total, Itu, dia sembuh ya. total ya? Ya, dia cuman kalau zat besi itu lambat. Kalau mau cepet ya ditransfusi, tapi transfusi itu harus ada indikasinya. Indikasi harus HB-nya sekian rendah, ditransfusi otomatis langsung naik, itu otomatis. Tapi kita bukan masalah itu. Kalau dokter sebelum transfusi segala macam, lihat nih akarnya di mana, anemianya karena apa, itu akarnya itu disembuhkan dong. Kalau dia karena cacing, kan cacingnya diberesin, ya itunya beres gitu. Dan itu karena istilahnya bukan karena penyakit kan, Dok, ya, kalau Iya. yang lain. Tapi tadi dokter bilang ada juga gara-gara penyakit, Dok, ya? Ya. Gara-gara penyakit tuh penyakit apa aja sih, Dok? Ya mungkin nggak usah terlalu dalam dulu, tapi luas sekedar. Penyakit keganasan, orang yang keganasan, orang kena kanker itu semua HB-nya rendah. Kanker, nah termasuk apalagi kalau kankernya kanker darah, leukemia, itu rendah. Ada yang sebabnya nggak ketahuan, pokoknya dia HB-nya rendah aja. Itu kadang-kadang dokter juga nggak tahu ya, mesti ditransfusi terus segala macam. Dok, ini sorry, Dok, saya tuh nggak tahu. Ada cerita katanya, Dok, ya, ada penyakit yang sel darah putih makan sel darah merah. Ya itu leukemia. Leukemia. namanya. Itu pengertian makannya tuh apa sih, Dok? Enggak, bukan makan. Jumlah sel darah putih begitu banyak sehingga sel darah lain tuh ditekan semua, jadi kurang semua. Sel darah merahnya kurang, trombositnya kurang, semuanya kurang. Dia neken yang lain karena dia mungkin terlalu banyak si populasinya. sum-sumnya mungkin salah dapat PO ya, Dok, ya. Ya. Kalau harusnya dapat PO-nya bikin sel darah merah, tapi dia dapat PO-nya bikinnya sel darah putih ya. Jadi sel darah Nah, putih ada lebih satu banyak. kondisi keadaan yang bikin anemia, yang anemia juga cukup sangat berat, Frankie. Apa? Orang sakit ginjal. Pernah tahu orang gagal ginjal? Gagal ginjal itu adalah, ginjal itu kan organ yang buat menyaring sel darah. Darah kita itu racunnya disaring di ginjal. Racunnya dibuang berupa kencing. Kalau yang kita makan, disaringnya di liver, di hati. Iya. Kalau setelah udah masuk ke darah, yang nyaring itu ginjal. Ginjal itu tempat nyaring. Tapi di dalam ginjal itu ada enzim yang justru memproduksi sel darah merah. Namanya eritropoietin. Berarti ada dua, Dok, tempat bikin sel darah. Ya. Satu di sumsum, satu lagi di ginjal. Ginjal itu ngeluarin hormon yang bisa menghasilkan sel darah merah. Hormon pembentuk sel darah merah. Hormon pembentuk sel untuk Nah, hormon itu rusak. Kalau ginjalnya rusak, dia ikut rusak. Yang terjadi adalah kalau orang sakit ginjal,
Dia nggak bisa bikin sel darah merah, Frankie. Makanya kemudian dia punya HB-nya rendah. Transfusi lagi. Akibatnya dia menderita penyakit efek samping dari transfusi kebanyakan yang tadi itu loh. Penumpukan zat besi di mana-mana. Dan itu ya orang kalau misalnya anemia karena leukemia misalnya atau ginjal, wah itu harus sering-sering ditransfusi, Frankie. Nggak ada jalan lain dok ya? Nggak ada jalan lain. Jadi harus memang rutin transfusi darah. Iya, cara berkala. Dan ada satu lagi penyakit hemofilia namanya. Dia itu gampang berdarah. Hemofilia itu juga harus anemia terus. Ganti transfusi lagi. Dan kadang kalau ngelihat gitu ya kadang-kadang kasihan. Karena kenapa? Mereka terus bolak-balik itu nggak bisa jauh dari PMI, Frankie. Itu kalau orang tadi ginjalnya rusak dok ya, ginjal bisa sembuh nggak sih dok? Ginjal itu ada gradasinya, Frankie. Ada gradasi sekian. Dia sebenarnya bisa recovery kalau belum terlalu berat. Kalau sudah terlalu berat, ya itu kan biasanya kepatokannya ureum kreatinin. Kalau udah terlalu berat, ini biasanya makin lama makin sering cuci darah. Jadi cuci darah itu sebenarnya yang fungsi menyaring darah itu dipindahin ke mesin. Karena dia udah nggak sanggup lagi kan. Nah kalau dia makin lama makin sering, ya terapinya yang benar cuma satu, transplantasi. Ganti ginjal itu bukan transplantasi, bukan yang ginjalnya diganti, ditambahin satu ginjal. Jadi orang punya 2 ginjal ditambahin 1 dari luar. Nah itu yang akan mengambil alih penyaringan gitu. Repot juga dok ya kalau punya penyakit ya, yang kayak gitu ya. Terus kalau misalkan si orang-orang yang tadi kena anemia, tadi dokter bilang dia kan bisa sembuh. Nah, bisa kambuh lagi dok berarti dok ya? Iya, kalau penyebabnya terjadi ya kambuh lagi. Dan satu yang juga nggak ketahuan adalah perdarahan kronis, Bang. Ada orang perdarahan kronis, berdarah di dalam usus yang nggak ketahuan. Berdarah lama-lama habis kan darahnya. Iya sih, yang tempo hari dok ya, gitu terus-terusan tuh dok. Oke. Apalagi dok untuk si anemia ini dok? Ya kalau menurut saya sih kalau yang untuk yang awam sih seperti itulah yang harus diperhatikan gitu. Karena saya bilang itu penting karena kalau enggak karena seringkali orang tuh suka malas periksa lab. Jadi bilang, oh kamu pucat, dia nggak periksa. Padahal sih sebenarnya bisa dideteksi dan bisa dicegah. Gitu. Iya, itu kuncinya adalah kita sering kontrol dok ya. Iya. Dan aware terhadap gejala-gejala yang memang di luar normal gitu dok ya. Kecuali tadi dokter bilang orang yang kena penyakit dari cacing, dia HB-nya turun tanpa dia sadar. Iya. Oke dok, itu aja dok. Ya. Dok, saya mau nanya dok sedikit. Kalau koas itu buat yang laki-laki? Ya. Kalau yang perempuan? Sama koas. Saya pikir dipanggilin cias dok. Ko itu bersama atau pembantu. As itu asisten itu adalah dokter yang sedang ngambil spesialis. Iya. Saya pikir orang-orang daerah sana semua koas, cias gitu dok ya. Bukan. Oke dok, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!